ke atas berangkar. Kan gak ada orang di belakang, aneh kan. Wow. Kalau gemeteran ada, tancap gas lagi. Fred, cari yang ramai sampai yang terang lampu, berhenti saya. Lampu tetap nyala di atas yang merah itu. Oh iya. Cuman bunyinya enggak mengganggu kan, nggak ada pasien. Nggak ada pasien. Berangkarnya ambulan di belakang, awalnya lurus, nah itu pindah ke sebelah, nggak ada gelombang, nggak ada apa. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster episode Samar. Dan tentunya kita sudah bersama bintang tamu yang punya banyak pengalaman, tentunya pengalaman mistis ya. Kali ini kayak gimana tuh? Langsung aja yuk. Oke, kita sapa dengan Mas Adi ya. Assalamualaikum Mas Adi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pengalaman mistisnya sekarang kerjanya di itu ya, nyetir ambulan. Ya benar. Nah, gimana tuh kok bisa awal mula kerjanya di situ tuh gimana? Awal mulanya itu saya tidak ada pikiran ke sana, cuman mungkin rezekinya saya bekerja di salah satu rumah sakit Pamekasan swasta, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah ya. Iya. Basic suka nyetir berarti ya? Basicnya memang senang mengemudi. Oh iya. Tapi pas waktu ngelamar di rumah sakit itu pernah nggak sih, maksudnya kepikiran waktu itu kalau akan bawa jenazah gitu nantinya? Cepat kepikiran, cuman kan saya bekerjanya di driver itu, jadi pastinya ada entah ngantar pasien ke rujukan, entah ke rumah jenazah gitu. Betul. Ini ada. Tapi disclaimer juga ya, sebenarnya kan pekerjaan ini memang pekerjaan yang mulia yang seperti itu ya. Alhamdulillah ya kan, betul. Tapi di sisi lain juga kita harus jadi orang pemberani ya kan. Ya, wajib itu. Wajib itu. Dan kita berhadapan dengan misalnya jenazah ya orang mati, misalnya pasien rujukan ya pasien keadaan sakit darurat gitu. Kira-kira dari awal Kejadian pertama kali banget yang itu jadi momen gitu, itu maksudnya kan bisa dibilang kan Mas Adi kan masih baru ya di rumah sakit itu. Terus ada pengalaman pertama sih, mengalami kejadian apa sih waktu itu gitu? Pengalaman saya pas diterima di rumah sakit tersebut, interviewnya itu nggak lama, cuma 5 menit. Langsung perawat telepon ke atasan, maaf dokter, di sini kamar ini ada jenazah harus diantar ke rumah duka. Oh iya ada, kata dokternya. Ini supirnya baru di sini. Oh berarti pas waktu baru interview, masuk ya. langsung ngantar ditugaskan untuk jenazah. Oke. Pengalaman nggak ada sama sekali waktu itu. Waktu itu masnya gimana? Masih nol, mikirnya gimana? gitu. Mikirnya waktu itu? Panik ada, terus gegabah ada, campur aduk ke situ. Akhirnya saya ditugaskan ngantar jenazah itu di kamar itu ke rumah duka. Langsung aja tuh, langsung aja gitu. Panik sih ada, sampai saya keringetan gitu. Waktu itu ya. Tapi masih wajar ya waktu masih itu wajar kondisinya. tuh ya. Basicnya Mas Adi ini sebenarnya pemberani atau penakut sebenarnya? Basicnya sama hal yang kayak gitu-gitu. Kalau masalah pemberani sih enggak juga, penakut ya enggak juga. Biasa. Cuman saya berpikiran nanti kan suatu saat saya bakal kayak gini juga. Jadi saya mengantarkan jenazah itu ke rumah duka, dan gimana ya, istilahnya saya kan akan mati juga, jadi saya membantu begitu. Betul, mulia banget ya sebenarnya. Betul. Mikirnya nggak hanya soal uang ya, bukan soal uangnya, tapi membantu jiwa sosialnya itu bagus ya, gitu. Dan ada nggak sih sebenarnya hal-hal kejadian yang menurut Mas Adi di luar nalar mungkin waktu itu? Waktu kejadiannya sih pas kebetulan anaknya itu daerah utara, Pasean. Oh iya. Malam, jam 12:30. Istimewa kan ya? Istimewa. Ngeri banget itu. Awalnya sih biasa. Malam Rabu. Malam Rabu gitu. Setelah di jalan memang anehnya keluarga itu ngaji. Setelah ngaji itu ada bunyi aneh memang. Bunyi apa? Di dalam ambulannya itu. Di dalam ambulannya ada bunyi. Ada berapa orang? Gitu.
di dalam itu ada 4 sama keluarganya. Oh, mereka sambil ngaji. Sambil ngaji. Setelah ngaji itu keluarga cowoknya bilang, Pak memang gini bunyinya. Saya bilang iya, daripada panik. Kan begitu. Bunyi lah. apa sih? Bunyi kayak gimana waktu itu? Bunyinya itu, mohon maaf ya, Pak memang gitu, panggil. Oh ya. Manggil Pak. Siapa aja biasa. Sok be aja gitu Iya. ya. Tapi panik juga di dalam hati. Gak saya utarakan tapi. Itu yang dengar kamu doang nggak? Pas saya isi mobil. Ya mungkin semuanya dan 3 orang keluarga itu mungkin dengar cuman diabaikan. Mungkin lah. Kaki sempat gemeteran memang. Masa iya manggil Pak sudah gak ada? Itu pikiran saya. Tetap saya lanjut ngegas. Pulangnya itu yang aneh. Kenapa? Oh, pulangnya. lagi? Pulangnya sendirian. Sendirian pasti. Oh, nggak ada. Nggak ada partner. keluarga sama sekali, nggak ada. Partner kamu nggak ada. Sebenarnya boleh, cuman sayanya aja yang nggak mau, kasihan. Iya kalau sama-sama satu tujuan, anggap berani gitulah. Lepas takut. Moro-moro di jalan buka pintu turun, sayang salah kan. Gitu. Wow. Terus Di gimana? anehnya itu berangkarnya bulan di belakang. Awalnya lurus tegak. Oh iya gini. Nah itu pindah ke sebelah, nggak ada gelombang, nggak ada apa. Mungkin belokan. Enggak, lurus, jalannya aspal. Oh, jalannya aspal. Iya. Otomatis saya spion tengah, saya balik. Takutnya berkaca ke saya, gitu. Saya keringetan, saya rokokan, saya musik radio tapi bukan HP. Gitu. Wow. Tancap gas saya. Pengennya segera sampai ke wilayah yang terang atau rame gitu. Oh, itu masih di daerah Pasean Utara. Ya? Jaraknya aja 2,5 jam dari rumah ke jalan raya. 1:30 kawan. Istimewa. Pakai Utara di jam 1:30. Jam 1:30. Nyampe sana kan jam 3-an gitu, hampir subuh. Dan itu pengalaman paling ngeri lah gitu. Wow. Tapi nggak itu ya, nggak jerah ya. Maksudnya nggak jadi trauma gitu. Kalau masa trauma sih ada, cuman saya pikir saya kerja. Yang penting antar kerja. jenazah Kembali ke itu ya. Luar biasa. Kira-kira apa nih langkah-langkahnya Mas Adi nih waktu itu? Kalau langkah-langkah saya sih tetap semangat kerja itu. Tetap semangat ya. Tetap semangat meskipun apapun yang terjadi. Dalam hati membantu keluarga yang berduka itu. Tapi pas nyampe itu posisi tetap berubah ya? Saya rubah pas di jalan raya, pas cari lampu yang terang. Oh, gitu. Masih sempat berani ganti itu Cepat ya berani ganti. dibenerin. Ya otomatis saya berhentinya itu gak urak-urakan, gak minta tolong siapa-siapa. Saya bakar dulu rokok biar tenang, minum air. tapi gitu. nggak menampakkan ke Mas Adi. Gak menampakkan. Oh, enggak. Hanya benda aja yang benda gerak. aja. Wow. Tapi pernah nggak sih Mas Adi tuh nganter jenazah terus dia tuh menampakkan kayak gitu? Kalau menampakkan enggak, cuman mesti benda. Mesti benda. Seperti apa aja gitu? Sandal? Gimana tuh? Awalnya kan di bawah. Ada yang ketinggalan punya keluarga. Entah punya pasien jenazah atau keluarganya, saya gak paham. Dan sedikit berkaca, apa ada orang di belakang. Saya sampai gak percaya, lihat, loh, perasaan tadi di bawah sandal. Ternyata pindah ke mana sandal? Ke atas berangkar. Kan gak ada orang di belakang, aneh kan. Wow. Kalau gemeteran ada, tancap gas lagi. Fred, cari yang ramai sampai yang terang lampu, berhenti saya. Lampu tetap nyala di atas yang merah itu. Oh iya. Cuman bunyinya enggak mengganggu kan, nggak ada pasien. Tapi sebenarnya kalau Mas Adi sendiri pengalaman kayak gitu-gitu pas awal jadi supir itu di rumah sakit itu, atau memang sebelumnya pernah mengalami kayak gitu? Belum pernah mengalami. Belum pernah. Berarti pas waktu di rumah sakit kerja itu di gitu ya? Rumah sakit ini, iya. Oh, gitu. Dan sampai sekarang masih kerja di itu? Tetap masih ya? bekerja. Alhamdulillah gitu. ya.
Mas Adi kan masih muda. Ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. masih muda. Nah, maksudnya cewek-cewek gitu ya yang mau deketin Mas Adi itu pernah nggak sih maksudnya di mereka itu mundur karena statusnya pekerjaan Mas Adi sebagai supir jenazah itu? Bukan banyak tapi ada. Ada. Bukan banyak tapi ada. Oh, ada gitu ya. Ya. Itu mereka gimana itu? Ya setelah paham kalau saya tuh drivernya ambulan, dia tuh malah langsung pergi, gak assalamualaikum gak apa, murmur kabur. Setelah saya apa, di mana? Iya. Gitu. Tapi kita harus tahu nih ya sebenarnya kalau cewek-cewek yang peka nih sebenarnya pekerjaan Mas Adi ini seorang pemberani sebenarnya. Jiwa sosialnya tinggi. Terus apa yang harus ditakutin? Ya kan Gobalannya gini, ah, jenazah aja diperhatiin, apalagi kita yang hidup. Bisa. Iya kan? iya. Bisa. Jadi nggak usah takut lagi gitu. Dan pengalaman mistis lainnya ada nggak lagi Mas Adi? Di kamar pasien. Di kamar pasien? Iya. Gimana? Saya baru datang rujukan jam 1 dini hari. Saya naruh bantal guling yang dipakai pasien. Itu bukan jenazah, itu rujukan dari Surabaya. Oh. Pulangnya masuk ke rumah sakit itu, saya taruh titip ke satpam. Setelah itu nengok ke arah timur. Biasanya kan kalau sudah pulang bersih sama CS-nya tuh dibersihkan. Memang bersih. Cuman satu yang aneh, nggak ada orangnya, TV nyala, banter suaranya. Oh iya. Saya minta remote-nya ke petugasnya, disuruh ambil, dilaci, saya ambil, mati. Ambil Selang 3 langkah mati lagi TV-nya. TV itu. Oh. Kan aneh. Dimatiin lagi. Nggak ada remote berarti kan di situ? Nggak ada, dipegang saya remote-nya, langsung dibawa ke rumah. Sampai 4 kali loh, berturut-turut. 4 kali? Iya. 4 kali itu gimana? Maksudnya Mas Adi datang ke situ mati. Tiba-tiba kejadiannya Nyala, TV itu nyala. nyalanya 4 kali. Benda nyalanya 1 kali, saya matiin. Saya keluar 3 langkah, Hidup. kok kayaknya hidup kan, pantulan cahayanya itu. Betul. Balik, kok aneh TV ini. Matiin lagi 2 kali. Nggak percaya sampai 4 kali itu. Wow. Manggil satpam saya. Aha. Nggak ada yang berani. 3 satpam. 3 satpam nggak ada yang Nggak ada berani. yang berani. Wow. Bilangnya udah biasa. Ya bukan gitu juga. Terakhir yang saya paling nyoba, colokannya itu saya cabut, bro. Oh. Kalau ini masih nyala, Bener-bener. berarti ada sesuatu. Wow. Begitu. Itu suka dukanya. Suka dukanya ya. Tapi ke depan Mas Adi nih gimana? Bakalan tetap senang nggak dengan pekerjaan ini? Atau mau beralih nggak kira-kira? Kalau pekerjaannya saya seneng banget. Seneng Karena banget ya? banyak menolong teman, keluarga, sama tetangga. Gitu. Membantunya ya semampu saya gitu kan. Berarti emang suka dukanya supir ambulan ya? Seperti Ya, itu. dalam bulan. Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi itu Sampai minum dulu ya. boleh. Boleh. Itu mulia banget sebenarnya. Karena Tapi pas waktu itu tahu Mas Adi diterima di rumah sakit itu sebagai apa? Supir dan harus nganter jenazah, orang tuanya Mas Adi tuh kayak gimana waktu itu? Awalnya tidak percaya, Enggak percaya. banget nggak percaya. Yakin gak sih gitu? Masa kamu berani ngantar jenazah malam-malam gitu. Dan namanya juga bekerja terus membantu keluarga duka, ya mau gimana lagi, tetap saya jalan. Dan orang tua tetap mendukung ya akhirnya ya. Orang tua tetap mendukung dan mendoakan. Iya benar, itu paling penting ya Mas ya. mantap. Oke. Yang bisa membuat Sobat RTV yang nonton bisa punya keberanian seperti Mas Adi itu gimana nih? Ya kalau menurut saya sih pribadi, bekerjalah sesuai dengan hati, bantulah sesama manusia. Wah. Karena kita nggak akan selamanya Nah, hidup ya. kita gak akan selamanya hidup. Dan Begitu. mungkin ada buat cewek-cewek yang pernah menjauhin Mas Adi ini kayaknya wah nggak banget gitu kayaknya. Sekarang buktinya apa ya? Untuk jadi seorang Mas Adi itu nggak semua orang bisa, ya kan?
logikanya untuk mengerjakan pekerjaan mulia seperti ini tuh nggak semuanya bisa dan berani, ya kan? Dan itu butuh keberanian yang tinggi dan jiwa sosial yang tinggi juga, ya kan? Betul ya? Betul banget. Ya, betul banget. Ya. Oke, semoga nanti kedepannya Mas Adi semakin semangat ya. Tambah sukses, Insya Allah. Mas Adi. Amin. Amin. Dan terus pertahankan jiwa sosialnya. Selalu itu bro. Wah, selalu itu. Siap, tos dulu. Saya jiwa ya. Iya benar. Oke, thank you buat Mas Adi udah berbagi cerita ya, udah berbagi pengalaman mistisnya nih buat kita, dan semoga bisa jadi pembelajaran dan motivasi juga buat yang nonton. Oke. Siap. Terima kasih juga, dan buat Sobat RTV, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.